Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Piranti Keras dan Lunak pada Komputasi Paralel. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Apriadi Pratama Sarceno, dan di sebelah saya atas nama Radia Tanpatia. Saya Ridin Anugrah Kasatya. dan saya Indra Kusnandar. Kami dari kelompok 4 siap menyampaikan materinya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, komputasi paralel itu kayak sistem kerja tim buat komputer. Jadi, daripada komputer kita ngurus tugas dulu, dia bisa ngurus beberapa tugas sekaligus. Jadi lebih cepat dan hemat waktu. Alat-alatnya kayak CPU, GPU, itu yang bantu komputer jadi bisa kerja seperti itu. Terus ada juga software yang perlu diatur kayak sistem operasi dan program-programnya. Nah, buat bisa ngatur kerja tim ini, kita butuh pemrograman khusus yang pakai konsep sinkronisasi dan pembagian tugas. Dengan sistem ini, banyak kemajuan yang bisa kita dapetin di berbagai bidang, mulai dari penelitian sampai industri. Jadi, komputasi paralel itu bikin kerja komputer jadi lebih cepat dan efisien. Pada rumusan masalah ini, kita akan membahas tentang 1. Bagaimana konsep dasar komputasi paralel dapat dijelaskan secara singkat. 2. Apa saja jenis piranti keras komputasi paralel yang tersedia, seperti multiprosesor, multicore, GPU, dan FPGA, serta bagaimana arsitektur dan karakteristik masing-masingnya. 3. Apa keuntungan penggunaan komputasi paralel dalam pemrosesan data dan kinerja komputasi. 4. Apa saja piranti lunak paralel yang digunakan, termasuk sistem operasi paralel, middleware, bahasa pemrograman, dan aplikasi paralel. 5. Apa konsep-konsep penting dalam pemrograman paralel, seperti sinkronisasi, pembagian tugas, dan komunikasi antar proses. Keenam, dan terakhir yaitu bagaimana contoh aplikasi komputasi paralel dalam berbagai bidang dan studi kasus penggunaannya. Nah, selanjutnya ada definisi. Jadi, apa sih itu komputasi paralel? Jadi, komputasi paralel itu seperti bekerja dalam tim, di mana beberapa tugas dikerjakan secara bersamaan oleh beberapa orang atau mesin. Ide dasarnya adalah membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya secara bersamaan untuk membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis yang ada di komputasi paralel. Di mana ada dua jenis yang di sini, yaitu yang pertama jenis piranti keras. Nah, di piranti keras ini ada 7 komponen atau bagian yang akan saya bahas, yaitu yang pertama symmetric multiprocessing. Ialah piranti keras yang memungkinkan banyak prosesor untuk bekerja secara bersamaan pada sebuah sistem komputer. Setiap prosesor memiliki akses ke memori bersama dan dapat menjalankan instruksi secara independen. Yang kedua yaitu multicore computing. Multicore computing ini adalah piranti keras yang memiliki beberapa inti prosesor di dalamnya yang memungkinkan untuk menjalankan beberapa tugas secara simultan dan independen. Selanjutnya yang ketiga yaitu grid computing. Grid computing ini adalah model komputasi terdistribusi di mana sumber daya komputer yang terletak di lokasi yang berbeda dihubungkan untuk menyelesaikan tugas komputasi yang kompleks. Yang keempat yaitu cluster computing. Cluster computing ini adalah model di mana beberapa komputer terhubung satu sama lain melalui jaringan bekerja sama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang kelima yaitu parallel computing on graphics processor unit atau GPU. Parallel computing on GPU adalah pengguna GPU untuk melakukan komputasi paralel, di mana GPU memiliki ribuan core kecil yang dapat bekerja secara paralel untuk mengeksekusikan operasi matematika. Yang keenam yaitu recursive computing atau on FVGA, yaitu adalah pengguna FPGA untuk komputasi paralel yang dapat direkomendasi ulang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu parallel computing on ASICs, ialah pengguna sirkuit terdapat khusus atau ASIC untuk komputasi paralel, di mana sirkuit ini dirancang secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas paralel tertentu. Yang kedua selanjutnya yaitu jenis piranti lunak. Yang pertama yaitu sistem operasi paralel. Dalam konteks komputasi paralel ini, peranan sistem operasi paralel menjadi krusial.
sistem operasi seperti Linux yang telah dioptimalkan untuk komputasi paralel, atau FreeBSD dengan dukungan Systematic Multiprocessing, menyediakan infrastruktur yang esensial untuk mengatur sumber daya komputasi dengan efisien. Yang kedua yaitu middleware. Middleware seperti Message Passing Interface dan Aggregate Remote Memory Copy Interface memiliki peran vital dalam memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara proses di lingkungan distribusi. Selanjutnya itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Fortran dengan ekstensi OpenMP dan MPE telah terbukti menjadi alat penting dalam mengembangkan aplikasi paralel. Yaitu yang terakhir yaitu aplikasi paralel, di mana aplikasi paralel ini yang vital dalam konteks komputasi ilmiah dan teknis mencakup neosin dan games, digunakan untuk komputasi struktur elektronik molekul. Sementara MPBase digunakan untuk analisis urutan biologis. Kehadiran aplikasi ini mencerminkan pentingnya pemrosesan paralel dalam pemodelan dan simulasi ilmiah serta analisis data yang kompleks di berbagai disiplin ilmu. Di sini saya akan menjelaskan konsep-konsep penting dalam pemrograman paralel. Yang pertama, sinkronasi. Sinkronasi merupakan koordinasi antar tugas-tugas paralel untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan yang benar dan data tersedia saat dibutuhkan. Contoh teknik sinkronasi yaitu locks. Locks digunakan untuk mengunci sumber daya agar hanya ada satu thread yang dapat mengaksesnya. Thread adalah unit kecil dari eksekusi dalam suatu program yang dapat berjalan secara independen. Yang kedua yaitu pembagian tugas. Pembagian tugas adalah proses membagi pekerjaan komputasi menjadi bagian-bagian yang dapat didistribusikan ke tugas-tugas paralel. Ada dua jenis pembagian tugas yang umum yaitu dekomposisi domain dan dekomposisi fungsional. Dekomposisi domain adalah membagi masalah menjadi bagian-bagian kecil untuk dikerjakan secara paralel, sedangkan dekomposisi fungsional adalah memisahkan tugas berdasarkan fungsinya masing-masing dalam sistem atau program. Yang ketiga yaitu komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses adalah pertukaran data atau informasi antar tugas-tugas paralel. Bisa berupa point-to-point, antar dua tugas, atau kolektif melibatkan lebih dari dua tugas. Teknik komunikasi sinkron dan asinkron digunakan untuk mengatur aliran data antar tugas. Sinkron adalah proses menunggu satu sama lain untuk bertindak, sedangkan asinkron adalah proses yang dapat bertindak tanpa menunggu tanggapan dari yang lain. Dari penjelasan saya, ternyata konsep-konsep penting dalam pemrograman paralel terdiri dari 3, yaitu sinkronasi, pembagian tugas, dan komunikasi antar proses. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun contoh aplikasi dari komputasi paralel ini, yang pertama adalah pemrosesan paralel di bidang iklim dan lingkungan pada Universitas Chicago. Melakukan simulasi lingkungan secara simultan untuk memahami dampak perubahan iklim dari waktu ke waktu menggunakan proyek sistem paralel untuk mengintegrasi mode dan sektor dampak atau PSIMS. Yang kedua adalah pemrosesan paralel di bidang bisnis dan keuangan pada perusahaan Apple, memanfaatkan pemrosesan paralel pada chip terbaru atau A15 Bionic untuk meningkatkan kecepatan ponsel cerdas dan komputer. Yang ketiga adalah pemrosesan paralel di bidang industri energi pada Dow Yonder Geosolution, menggunakan superkomputer paralel untuk pemrosesan data seismik dalam industri dan minyak dan gas. Yang keempat adalah pemrosesan paralel di bidang industri. Ada Unity atau persatuan, memungkinkan pengembangan game dan grafis intensif dan fisika realistis melalui pemrograman multi-read dan pemrosesan paralel.
Selanjutnya adalah keuntungan komputasi paralel. Yang pertama adalah efisiensi waktu. Komputasi paralel memungkinkan pemrosesan data secara simultan dengan menggunakan banyak inti komputer yang menghasilkan peningkatan kecepatan dalam menyelesaikan tugas pemrosesan data. Yang kedua adalah efisiensi biaya. Dengan meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan data, komputasi paralel dapat menghemat operasional karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih singkat. Yang ketiga adalah pemecahan masalah yang kompleks. Komputasi paralel memungkinkan penanganan masalah yang lebih besar dan kompleks yang sulit atau bahkan tidak mungkin diselesaikan secara efisien dengan menggunakan komputasi serial. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya. Dengan menggunakan sumber daya secara bersama-sama melalui pemrosesan paralel, komputer dapat menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan kapasitas komputer yang besar dengan lebih efektif. Nah, jadi kesimpulannya adalah makalah ini menjelaskan secara lengkap tentang komputasi paralel dari konsep dasar, jenis hardware dan software, keuntungannya, konsep penting dalam pemrograman hingga contoh aplikasi di berbagai bidang. Kesimpulannya adalah komputasi paralel memungkinkan tugas-tugas dijalankan secara bersamaan oleh beberapa unit pemrosesan yang membuat sistem lebih cepat dan efisien. Ada berbagai jenis hardware seperti SMP, multicore, GPU, FPGA, dan ASIC yang mendukung komputasi paralel dengan keunikan masing-masing. Keuntungan komputasi paralel termasuk efisiensi, waktu dan biaya, kemampuan menyelesaikan masalah kompleks, dan pemanfaatan komputer yang lebih baik. Software paralel seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman sangat penting untuk menjalankan komputasi paralel dengan efektif. Konsep penting seperti sinkronisasi, pembagian tugas, dan komunikasi proses menjadi dasar dalam pembuatan aplikasi paralel yang efisien dan andal. Banyak contoh aplikasi komputasi paralel menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam mempercepat inovasi di berbagai industri. Dengan memahami dan menerapkan komputasi paralel, kita bisa meningkatkan efisiensi, kinerja, dan skalabilitas sistem komputer, serta memenuhi kebutuhan pemrosesan data dengan cepat, efisien, dan scalable. Sekian mungkin presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.